Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bening Indi Laili Fauzia dari STIM Muhammadiyah Cilacap. Dalam video ini saya akan sedikit membahas tentang sejarah peradaban Islam. Sejarah berasal dari bahasa Arab sajarotun yang artinya pohon. Dalam pengertian lain, sejarah adalah catatan berbagai peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Menurut Siti Ghazalba, sejarah adalah gambaran masa lalu tentang manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial yang disusun secara ilmiah dan lengkap, meliputi urutan fakta masa tersebut dengan tafsiran dan penjelasan yang memberi pengertian dan kepahaman. Peradaban Islam adalah terjemahan dari kata Arab al-Hadroh al-Islamiyah. Kata Arab ini sering juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kebudayaan Islam. Dengan demikian, pengertian sejarah peradaban Islam adalah keterangan mengenai pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam dari satu waktu ke waktu lain, sejak zaman lahirnya Islam sampai dengan sekarang. Selanjutnya, periodisasi perkembangan peradaban Islam. Di kalangan sejarawan terdapat perbedaan tentang saat dimulainya sejarah Islam. Secara umum, perbedaan pendapat tersebut dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, sebagian sejarawan berpendapat bahwa sejarah Islam dimulai sejak Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Kedua, sebagian sejarawan berpendapat bahwa sejarah umat Islam dimulai sejak Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah karena masyarakat Muslim baru berdaulat ketika Nabi Muhammad SAW tinggal di Madinah. Nabi Muhammad SAW tinggal di Madinah tidak hanya sebagai Rasul, tetapi juga merangkap sebagai pemimpin atau kepala negara berdasarkan konstitusi yang disebut Piagam Madinah. Menurut Usairi, periodisasi sejarah Islam secara lengkap dibagi dalam periode-periode sebagai berikut. Yang pertama, periode sejarah klasik, yakni pada masa Nabi Adam sampai sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kedua, periode sejarah Rasulullah SAW, dimulai dari tahun 52 sebelum Hijriah hingga tahun 11 Hijriah. Di dalamnya diungkapkan tentang berdirinya negara Islam yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, yang menjadikan Madinah Al-Munawwarah sebagai pusat awal dari semua aktivitas negara yang kemudian meliputi semua Jazirah Arabia. Yang ketiga, periode sejarah Khulafaur Rasyidin. Periode ini dimulai sejak tahun 11 Hijriah sampai 41 Hijriah atau 632 sampai 661 Masehi. Pada masa itu terjadi penaklukan Islam di Persia, Syam, Mesir, dan lain-lain. Pada periode sejarah Khulafaur Rasyidin, manusia betul-betul berada dalam manhaj Islam yang benar. Keempat, periode pemerintahan Bani Umayyah. Periode ini dimulai sejak tahun 41 Hijriah sampai 132 Hijriah atau 661 sampai 749 Masehi. Pada masa ini, pemerintahan Islam mengalami perluasan yang demikian signifikan. Hanya ada satu khalifah dalam pemerintahan Islam yang demikian luasnya. Sayangnya, komitmen kepada syariat Islam mengalami sedikit kemerosotan daripada periode sebelumnya. Kelima, periode pemerintahan Bani Abbasiyah. Periode ini dimulai sejak tahun 132 sampai 656 Hijriah. Periode ini merupakan masa kejayaan bagi pendidikan Islam.
Meskipun pada fase yang kedua terdapat beberapa pemerintahan dan kerajaan yang independen, namun sebagiannya telah memberikan kontribusi yang besar terhadap Islam. Misalnya, pemerintahan Saljuk, pemerintahan keturunan Zangki, pemerintahan Bani Ayyub, Hosni, dan Murabithan. Pada masa ini pula muncul gerakan perang salib yang dilakukan oleh negara-negara Eropa yang menaruh kebencian dan dendam pada negara-negara Islam di kawasan timur. Pemerintahan Abbasiyah hancur bersamaan dengan penyerbuan orang-orang Mongolia yang melumatkan pemerintahan Bani Abbasiyah ini. Keenam, periode pemerintahan Mamluk. Pemerintahan Mamluk dimulai sejak tahun 648 sampai 923 Hijriah. Goresan sejarah Islam paling penting di masa ini adalah berhasil dibendungnya gelombang penyerbuan pasukan Mongolia ke beberapa belahan negeri Islam, dan juga berhasil dihabiskannya eksistensi kaum salibis dari negara Islam. Ketujuh, periode pemerintahan Utsmani. Pemerintahan Utsmani dimulai sejak tahun 923 sampai 1342 Hijriah. Pada awal pemerintahan ini telah berhasil melakukan ekspansi wilayah Islam terutama di kawasan Eropa Timur. Pada saat itu, Hongaria berhasil ditaklukkan. Demikian pula dengan Beograd, Albania, Yunani, Romania, Serbia, dan Bulgaria. Pemerintahan ini juga telah mampu melebarkan kekuasaannya ke kawasan timur wilayah Islam. Salah satu goresan sejarah paling agung yang berhasil dilakukan oleh pemerintahan Utsmani adalah ditaklukkannya Konstantinopel yang merupakan ibu kota Imperium Romawi. Namun, pada masa akhir pemerintahan Turki, kaum kolonial berhasil menaburkan benih pemikiran nasionalisme. Kemudian pemikiran ini menjadi pemicu hancurnya pemerintahan Islam serta terkoyak-koyaknya kaum muslimin menjadi negeri-negeri kecil yang lemah dan terbelakang serta jauh dari agama mereka. Kedelapan, periode dunia Islam kontemporer. Periode ini dimulai sejak tahun 1342 sampai 1420 Hijriah. Periode ini merupakan masa sejarah umat Islam sejak berakhirnya masa dinasti Turki Utsmani hingga perjalanan sejarah umat Islam pada masa sekarang. Nah, menurut Harun Nasution dan Nuruzzaman Siddiqui, membagi sejarah Islam menjadi 3 periode, yakni periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Yang pertama, Islam periode klasik. Periode klasik ini dibagi menjadi 2 masa, yaitu masa kemajuan Islam 1 dan masa disintegrasi. Masa ini merupakan masa ekspansi, integrasi, dan kekuasaan Islam.
dalam hal ekspansi sebelum Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632 Masehi. Seluruh semenanjung Arabia telah tunduk ke bawah kekuasaan Islam. Masa kemajuan Islam I dimulai pada tahun 650 sampai 1000 Masehi. Masa ini juga merupakan masa ekspansi, integrasi, dan keemasan Islam dalam hal ekspansi sebelum Nabi Muhammad SAW wafat. Seluruh semenanjung Arabia telah tunduk ke bawah kekuasaan Islam. Ekspansi ke daerah-daerah di luar Arabia dimulai di zaman Khalifah pertama, Abu Bakar As-Siddiq, yang terkumpul dalam wilayah Khulafaur Rasyidin. Kemudian dilanjutkan dinasti Umayyah dan yang terakhir dinasti Abbasiyah. Masa disintegrasi dimulai pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Disintegrasi dalam bidang politik sebenarnya telah mulai terjadi pada akhir zaman Umayyah, tetapi memuncak di zaman Bani Abbasiyah, terutama setelah khalifah-khalifah menjadi lemah dalam tangan pengawal Turki. Daerah-daerah yang jauh letaknya dari pusat pemerintahan di Damaskus dan kemudian di Baghdad melepaskan diri dari kekuasaan khalifah di pusat dan bermunculan dinasti-dinasti kecil. Yang kedua, periode pertengahan. Periode pertengahan dimulai tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Periode ini dibagi ke dalam dua masa, yaitu masa kemunduran 1 dan masa 3 kerajaan besar. Masa kemunduran 1 dimulai pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Pada zaman ini Genghis Khan dan keturunannya datang menghancurkan dunia Islam. Genghis Khan berasal dari Mongolia. Setelah menduduki Peking di tahun 1212 Masehi, ia mengalihkan serangannya ke arah barat. Satu demi satu kerajaan-kerajaan Islam jatuh ke tangannya. Transokania dan Khawarizm dikalahkan di tahun 1219 atau 1220 Masehi. Kerajaan Hasna pada tahun 1221 Masehi, Azerbaijan pada tahun 1223 Masehi, dan Saljuk di Asia Kecil pada tahun 1243 Masehi. Dari sini ia meneruskan serangan-serangan ke Eropa dan Rusia. Masa 3 kerajaan besar. Masa ini dapat pula dibagi ke dalam dua fase, yakni fase kemajuan dan fase kemunduran. Fase kemajuan dimulai pada tahun 1500 sampai 1700 Masehi. Fase kemajuan ini merupakan kemajuan Islam II. 3 kerajaan besar yang dimaksud ialah Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India.
Sultan Muhammad Al-Fatih dari Kerajaan Utsmani mengalahkan Kerajaan Bizantium dengan menduduki Istanbul di tahun 1453 Masehi. Dengan demikian, ekspansi ke arah barat berjalan lebih lancar. Akan tetapi, di zaman Sultan Salim I, perhatian ke arah barat dialihkan ke arah timur. Persia mulai diserang dan dalam peperangan Syah Ismail dikalahkan. Setelah menguasai Syria, Sultan Salim merebut Mesir dari tangan dinasti Mamluk. Kairo jatuh pada tahun 1517 Masehi. Kedua, fase kemunduran 2 pada tahun 1700 sampai 1800 Masehi. Sesudah Sulaiman Al-Kanuni, kerajaan Utsmani tidak lagi mempunyai sultan-sultan yang kuat. Kerajaan ini mulai memasuki fase kemundurannya di abad ke-17 Masehi. Di dalam negeri timbul pemberontakan-pemberontakan, seperti di Syria di bawah pimpinan Kurdi Jumbulat, di Lebanon di bawah pimpinan Drus Amir Fakhruddin. Di samping itu terjadi pula peperangan dengan negara-negara tetangga dan dengan Syah Abbasiyah dari Persia. Jenisari, nama yang diberikan kepada tentara Utsmani, juga memberontak. Sultan-sultan berada di bawah kekuasaan harem. Nah, selanjutnya, sementara itu di Eropa juga mulai timbul negara-negara yang kuat, sedangkan Rusia di bawah Peter yang Agung telah berubah menjadi negara yang maju. Dalam peperangan dengan negara-negara ini, kerajaan Utsmani mengalami kekalahan dan daerahnya di Eropa mulai diperkecil sedikit demi sedikit. Yang ketiga, periode modern dimulai pada tahun 1800 sampai dengan sekarang. Periode ini merupakan zaman kebangkitan Islam. Ekspedisi Napoleon di Mesir yang berakhir pada tahun 1801 Masehi membuka mata dunia Islam, terutama Turki dan Mesir, akan kemunduran dan kelemahan umat Islam di samping kemajuan dan kekuatan Barat. Raja dan pemuka-pemuka Islam mulai berpikir dan mencari jalan untuk mengembalikan balance of power yang telah pincang dan membahayakan Islam. Kontak Islam dengan Barat sekarang berlainan sekali dengan kontak Islam dengan Barat periode klasik. Pada waktu itu Islam sedang naik dan Barat sedang dalam kegelapan. Sekarang sebaliknya, Islam tampak dalam kegelapan dan Barat tampak gemilang. Dengan demikian timbullah apa yang disebut pemikiran dan aliran pembaharuan atau modernisasi dalam Islam. Pemuka-pemuka Islam mengeluarkan pemikiran-pemikiran bagaimana caranya membuat umat Islam maju kembali sebagaimana yang terjadi pada periode klasik.
Usaha-usaha ke arah itu pun mulai dijalankan dalam kalangan umat Islam. Akan tetapi, dalam hal itu, Barat juga bertambah maju. Beberapa tokoh pembaharu atau modernisasi di kalangan dunia Islam diantaranya Muhammad bin Abdul Wahab di Arabia, Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Rashid Ridho di Mesir, Sayyid Ahmad Khan, Syah Waliullah dan Muhammad Iqbal di India, Haji Abdul Karim Amrullah, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Indonesia. Demikianlah gambaran umum mengenai periodisasi peradaban Islam. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.